Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk melakukan ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita. Melakukan ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita merupakan kata-kata Santo Yakobus dalam suratnya. Ketika ia berkata demikian, ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Kata-kata Santo Yakobus ini jelas mengajak kita untuk mengingat dan menyadari bahwa beribadah serta menyembah Allah dalam doa, utamanya dalam perayaan Ekaristi, yang dilanjut dengan adorasi seperti kita sekarang, adalah bagian tak terpisah dengan ibadah sejati yang tak bercela dalam perbuatan hidup. Baik beradorasi, apalagi misa kudus, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan baik penuh kasih kepada sesama, itu adalah ibadah sejati yang utuh. Jadi kita tidak pernah boleh merasa cukup, merasa sudah melaksanakan semuanya seolah-olah begitu ya, selesai. Kalau kita beradorasi seperti ini. Beradorasi mestinya juga membawa kita untuk mewujudkan ibadah kita kepada Tuhan itu dalam perbuatan baik. Dan apa itu perbuatan baik yang disebut oleh Santo Yakobus tadi? Ibadah sejati dan tak bercela kepada Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda tentu saja itu sebuah ungkapan sederhana yang isinya dapat dijabarkan, diterapkan dalam macam-macam bentuk dan kemungkinan. Perhatian, mungkin uluran tangan yang konkret berupa materi. Tapi kalau kita merasa bukan orang yang berlebih dalam materi, kita punya waktu, entah dengan mengunjungi mereka, entah dengan menjadi pengantara. Misalnya kita kerja di kantor, lalu ada kemungkinan dari kantor kita, perusahaan kita untuk berbuat amal atau kasih untuk melaksanakan kegiatan sosial, kita mengusulkannya supaya membantu orang-orang yang berkekurangan. Yatim piatu dan janda-janda pada masa itu adalah orang-orang yang kecil, tersingkir, orang-orang yang tidak dihitung sebagai anggota masyarakat di dalam konteks Yahudi waktu itu. Maka kita baik kalau sungguh-sungguh memperhatikan sesama kita, sekitar kita, tetangga kita. Tidak harus selalu berpikir secara makro atau nasional atau luas. Kadang justru yang kita perlukan dan konkret adalah saya memperhatikan tetangga saya.
Ada apa dengan tetangga saya, di RT saya, di RW saya. Termasuk mungkin orang-orang yang berjualan. Kadang kita borong supaya laku. Kalau saya tidak tertarik, bisa kita berikan ke kelompok lain yang tampaknya akan senang dengan apa yang kita borong tadi. Kadang kita juga bisa menggunakan cara-cara lain untuk membantu orang. Tapi intinya, ibadah yang sejati dan tak bercela itu adalah perbuatan baik dan perbuatan kasih, khususnya untuk mereka yang berkekurangan. Khususnya mereka yang kecil, lemah, dan miskin. Dan dikatakan juga supaya kita menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Artinya, ibadah yang sejati juga mencakup keberanian-keberanian kita untuk tidak dipengaruhi mentalitas dunia seperti konsumerisme, hedonisme, individualisme, macam-macam hal yang sifatnya entah pemborosan, entah hal-hal yang kita sebut sebagai konsumeris tadi. Hedonis, menikmati, tapi tidak peduli orang lain. Gaya hidup yang konsumeris yang memboros-boroskan, pantaslah untuk kita tolak. Sambil kita melihat sesama kita yang berkekurangan untuk makan saja susah. Bagaimana ada orang beli tas sampai puluhan juta, ratusan juta. Ya mungkin memang uangnya, tetapi kita sebagai orang Kristiani yang beradorasi mestinya selalu mengingat orang-orang yang berkekurangan. Maka marilah sambil beradorasi kita mohon agar kita sungguh-sungguh melakukan ibadah sejati dan tak bercela dalam hidup sehari-hari, dengan perhatian kepada orang-orang yang miskin dan berkekurangan, peduli dengan mereka. Inilah nasihat Santo Yakobus untuk kita semua. Kita sembah Tuhan sambil kita melakukan hidup baik bagi sesama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.